Saudara, klaster penyebaran COVID-19 dari pembelajaran tatap muka muncul di kota Solo, Jawa Tengah. Dari hasil tes COVID-19 acak, terdapat 5 sekolah dasar dengan 47 orang terkonfirmasi positif corona. Salah satunya adalah SD Kristen Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Ada 32 orang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan 5 diantaranya merupakan tenaga pengajar. Sementara 4 sekolah lain adalah SD Negeri Mangkubumen Kidul, SD Al-Islam Jamsaren, SD Negeri Danukusuman, dan SD Negeri Semanggilor. Hasil positif didapat dengan metode tes usap PCR massal secara acak. Dari hasil awal kemudian dilakukan tracing. Kalau untuk tracing siswa kita ambil di sekolah. Ya kalau keluarga konsepnya kan wilayah nih sama teman-teman puskesmas nanti disuruh ke RSBK. Kalau yang luar kota? Luar kota sudah kita infokan ke kabupaten sekitar untuk segera dilakukan tracing yang mudah-mudahan cepat. Tracing, testing. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah. Widi, bagaimana penanganan untuk siswa dan juga guru yang positif COVID-19 saat ini? Lalu seperti apa tracingnya sampai saat ini? Ya, Mas Khalid dan saudara, selamat siang. Dari hasil tes usap massal yang dilakukan memang terkonfirmasi ada 5 sekolah yang sejumlah murid dan juga tenaga pengajarnya positif COVID-19. Pemerintah segera melakukan tracing kepada yang terkonfirmasi dari tes usap PCR tersebut dan ditemukan jumlah total hingga sejauh ini sudah ada seperti yang sudah diketahui bersama. Namun terkait dengan lanjutannya, pemerintah saat ini masih menunggu hasil tracing yang dilakukan khususnya untuk 2 sekolah, yaitu SD Kristen Manahan dan juga SD Negeri Danukusuman, karena memang dari 5 sekolah, 2 sekolah ini menyumbang angka yang besar untuk klaster pembelajaran tatap muka. Sementara 3 sekolah yang lain sudah dinyatakan aman karena hasil tracingnya 0. Jadi dari hasil awal tes PCR kemudian dilakukan tracing kepada kontak dekat dan erat, hasilnya adalah negatif COVID-19. Khusus untuk 2 sekolahan ini, semua yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam kondisi tanpa gejala. Karena memang tes awal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap PTM yang dilakukan di 29 sekolah ya, yang terdiri dari SD, SMP, dan juga SMA yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Yang memang ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan untuk menjamin bahwa tidak ada penularan COVID-19 di dalam acara pembelajaran tatap muka. Dan sampai sekarang pemerintah juga masih menunggu hasil tracing lanjutan dari SD Kristen Manahan dan juga SD Negeri Danukusuman. Mas Khalid. Nah, dengan adanya temuan dari tes acak COVID-19 ini dan saat belajar tatap muka, apakah Solo atau pemerintah Solo memutuskan untuk tetap menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah? Ya Pak Skalis, memang sampai saat ini pembelajaran tatap muka masih dilakukan karena memang pemerintah fokus kepada sekolah yang ditemukan kasus positif. Sementara untuk sekolah yang aman atau hasil PCR-nya negatif semua, maka masih diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk sekolah yang terkonfirmasi positif, memang ada penutupan sementara, namun bervariasi dari mulai 2 minggu hingga 1 bulan. Terutama untuk yang jumlahnya besar, diminta untuk menunda ataupun mengalihkan kembali ke pembelajaran jarak jauh selama 1 bulan. Dan untuk lebih jelasnya, kita simak petikan wawancara kami dengan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka berikut ini. Kita mitigasi, udah kita tracing, testing semua, termasuk orang-orang tuanya, gurunya. Tenang aja. Tapi itu jumlah positif dari siswa semua ya? Ada siswa, ada guru. Siswa kebanyakan dari luar Solo, dari Karanganyar. Itu sekolahnya swasta dan Ada yang swasta, SD Kristen, salah satunya itu yang paling. Koordinasi dengan daerah asal gimana Mas? Ya nanti kami koordinasikan. Terutama yang SD Kristen Manahan itu. Yang paling banyak klasternya itu, paling banyak yang positif. Itu hati-hati sekali. Makanya saya ingatkan, saya kan tiap hari kan ngecek, rewel juga ke guru-guru, jangan pakai maskernya jangan dilepas, maskernya jangan diturunkan.
Pemerintah juga meminta pihak sekolah yang lain yang sampai saat ini masih melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka untuk tetap berhati-hati dan patuh terhadap protokol kesehatan. Keluarga di rumah juga diminta untuk mendukung karena bisa jadi penularan COVID-19 yang terjadi sehingga memunculkan klaster PTM ini berasal dari rumah. Karena memang di sekolah para guru dan juga siswa sudah diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun jika di rumah semuanya adalah tanggung jawab orang tua. Maka dari itu pemerintah meminta kerjasama dari semua pihak termasuk dari keluarga untuk menjamin anak-anaknya agar tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun di rumah dan tidak bepergian apabila tidak dibutuhkan atau tidak ada keperluan yang mendesak. Mas Kalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Kompas TV Widi Nugroho.